Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Kawasaki Lovers, balik lagi di Kawasaki Green Tech Official. Dan yang pastinya nih kali ini kita bakal ngebahas motor-motor keren yang ada di Kawasaki Green Tech. Dan tentunya nih untuk kamu yang di luar sana belum subscribe, belum like, belum komen, jangan lupa dong biar kita semakin semangat untuk ngasih informasi seputar motor-motor dari Kawasaki untuk teman-teman semua. Dan kali ini di depan Mr. Tech udah ada dua motor yang kece banget. Kenapa dua? Karena yang pastinya tipe kalian yang satu ini nih gak sedep nih kalau seandainya kita bahas satu-satu. Kita langsung compare aja untuk teman-teman pecinta motor yang ala-ala cafe racer, ala-ala custom jump style. Langsung nih untuk pecinta motor-motor yang udah Mr. Tech sebutin, ini dia penampilan dari si Kawasaki Z900 RS dan Z900 RS Cafe Racer. Oke, membawa kembali gaya klasik dari sepeda motor Z1, sepeda motor Kawasaki Z900 RS membangkitkan elemen desain timeless dengan bodywork minimalis dan tidak ada fairing. Nah, desain Z900 RS ini juga mengikuti style Cafe Racer dengan mesin 948cc, berpendinginan cairan dengan 4 silinder segaris, ACC Pro Clutch dan juga gaya retro yang juga autentik nih. Nah, dan yang pastinya untuk fitur tambahan yang terdapat di Z900 RS 2025 ini, tangki bahan bakar teardrop yang ikonik, ada sistem pembuangan stainless steel yang di setel, terus juga ada lampu LED bundar dan dial analog berbentuk peluru nih teman-teman ya. Oke, dan di Z900 RS Cafe-nya nih teman-teman, dengan warna ikonik dari Kawasaki, ini warna hitam campuran hijau. Dengan fitur tambahannya nih tangki bahan bakar teardrop yang ikonik, sistem pembuangan stainless steel yang disetel, terus juga ada lampu LED bundar di depan beserta nih dial analog berbentuk peluru dan cowl depan bergaya Cafe Racer. Desain grafis klasik ala Kawasaki Z900 pastinya. Nah, dan di sini teman-teman bisa lihat dong sinematiknya ganteng banget ya. Jadi ini emang motor cakep abis deh. Oke, dan kali ini kita langsung ngomongin teknologi yang terdapat di Z900 RS untuk tahun 2025 ini teman-teman Kawasaki Lovers. Jadi di teknologi manajemen mesinnya itu ada ACC Super Clutch, ada dual valve ya, ada economical riding indicator, ada KTRC atau Kawasaki Traction Control, dan juga ada sound tuning. Terus untuk teknologi manajemen chassisnya teman-teman ini harus tahu juga ya, ini udah full ABS ya, anti wheel lock brake system untuk sistem pengereman depan dan juga belakang. Ada ErgoFit juga dan horizontal backline rail suspension. Jadi itu untuk suspensi belakangnya bisa diatur ataupun disetel nih. Jadi mau diatur horizontal atau sedikit lebih tiduran lagi juga bisa nih ya. Keren banget ya. Nah, ngomongin soal power dari si Kawasaki Z900 RS ini ya, ini power maksimumnya di 82,0 kW atau 111 PS di 8.500 rpm, torsi maksimumnya di 98,5 nanometer atau di 10,0 kgfm di 6.500 rpm, dan jenis mesinnya ini liquid cool 4 stroke inline 4. Nah, jadi untuk volume silinder mesinnya sendiri itu 948cc. Nah, kalau ngomongin soal kompresinya dari si Z900 RS ini dengan perbandingan kompresinya 10,8:1. Sistem katupnya ini DOHC 16 volt dan sistem suplai bahan bakarnya ini full injection 36 mm kali 4 with sub throttle juga nih. Untuk sistem pengapiannya digital, untuk transmisinya 6 percepatan, dan untuk jenis koplingnya ini wet multi disc manual nih teman-teman ya. Nah, ngomongin soal performanya nih, jadi kita langsung lihat lagi nih di bagian rangkanya. Ini menggunakan trellis High Tensile Steel. Untuk suspensi depannya ini menggunakan Fox suspensi sebesar 41 mm, inverted fork with compression and rebound damping and spring preload adjustable. Terus untuk suspensi belakangnya ini menggunakan horizontal back link. Kita lihat nih durasi bannya sendiri, ini gede banget ya, gambot ya. Jadi ban depannya 120/70 ring 17, dan untuk roda belakangnya 180/55 ring 17. Untuk rem depannya nih, ini menggunakan dual semi floating 300 mm double disc ya. Belakangnya ini menggunakan cakram 250 mm disc, dan untuk kalipernya sendiri dengan tipe kal single piston. Jadi siap-siap nih untuk menikmati keindahan dari Z900 RS ini. Oke, kita langsung bahas saja salah satunya. Ini yang pertama Z900 RS warna Candy Tone Red, dan yang pasti motor satu ini ikonik banget ya dari Z900. Kenapa nih teman-teman Kawasaki Lovers? Karena yang pastinya Z900 RS ini punya tampilan yang keren banget. Jadi kalau ngomongin soal desain, ngomongin soal tangki, penampilan, ini motor udah ganteng banget. Jadi untuk pecinta aura custom, teman-teman pasti sadar dong, ini
Tangkinya ada udah ikonik banget dengan sistem ataupun bisa dibilang ikonik teardrop ya. Jadi ala-ala tangkinya itu motor custom banget, teardrop itu jatuhnya kayak air gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau ngomongin, ini full besi nih semuanya nih. Full tangki nih ya, udah nggak pakai kondom-kondoman lagi nih. Terus, nah kalau teman-teman lihat juga sekilas di bagian depan dari Z900 RS yang versi standar ini adalah penampilan dari si speedometernya. Jadi ini ada dua buah balok kayak peluru gitu ya. Jadi sebenarnya di mana letak kelihatan kayak pelurunya nih? Nih, Mister T kasih lihat dulu nih. Ini dari depan sini nih. Ini kelihatan kayak peluru banget nih teman-teman ya. Jadi dia ini sebenarnya nggak full analog aja. Karena dari si speedometernya sendiri ini menggunakan sistem analog dan juga digital. Jadi dua buah lingkaran analog dan juga satu panel digital yang ada di tengahnya untuk instrumen dari si mesinnya. Mulai dari oli, odometer dan lain-lain semuanya ada di tengah sini nih teman-teman. Dan kita masih ngomongin yang berada di atas ini nih. Kalau ngomongin soal Z900 RS walaupun tampilannya ini bisa dibilang kayak motor bisa dibilang motor klasik, tapi yang pastinya nih dari Z900 RS ternyata sistem pengunciannya ini udah immobilizer. Nah ini baca dong, immobilizer ignition. Nah detailnya di sini tuh kunci yang immobilizer ini seperti Mr. Tech udah sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah sistem penguncian yang udah canggih banget. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, amit-amit jangan sampai ya, ini sistem pengunciannya harus diganti full set. Tapi tenang aja, kalau di Kawasaki semuanya bisa di adjustable gak tuh ya. Oke, kita langsung ngomong lagi nih untuk penampilan dari Z900 RS ini. Dari penampilan depan yang klasik ini kita lihat dulu dong lampunya. Nah, dengan tampilan bulat dari lampu Z900 RS ini, teman-teman, aduh, klasik banget ya, klasik memang klasik. Tapi tenang aja, kamu gak usah takut karena pastinya untuk penerangannya ini udah full digital dan warnanya itu terang banget nih, seterang muka aku di kamera ini. Nah, kita beralih dulu ke bagian bawah untuk bagian spotboardnya, dan ini ada warna candy tone-nya, ini cakep banget ya, siraliknya ini manis banget nih. Mr. Tech suka nih warna dari si Z900 RS yang versi standarnya. Dan untuk bagian suspensinya ini 41 mm upside down ya teman-teman ya. Ini preload adjustable juga ya. Udah ada sistem pengaturannya juga. Dan kalau ngomongin soal bagian pengereman, nah ini untuk keamanan kamu berkendara, yang pastinya ini udah menggunakan sistem dual disc brake. Dan untuk kalipernya ini monoblock 4 piston ya teman-teman ya, dari Kawasaki langsung. Wah, cakep banget nih. Dan untuk ngomongin soal pengereman, seperti Mr. T kasih tahu juga bahwa si pengereman dari si Kawasaki Z900 RS ini menggunakan sistem ABS, anti lock brake system. Lanjut, kita ke bagian atas dulu. Nah, kalau di bagian kokpit ya, untuk stangnya ini menggunakan sistemnya kayak gini nih, jadi lebih nyaman, nggak bakal nunduk juga. Penampilan atau tampakan dari si kokpitnya ada engine cut off, ada engine starter, ada untuk pengaturan mode select, ada pilihan untuk high beam dan low beamnya, ada lampu sein kiri kanan, ada klakson, ada hazard nih. Langsung nih kita tampilin dulu bagian si tangki yang gambut bahan bakarnya ini sampai dengan 17 liter nih. Jadi kalau kita touring kayaknya cukup lah ya, worth it lah kayaknya ya. Lanjut lagi, kalau untuk lihat dari bagian penampilan mesinnya yang diekspos paling gede dari Z900 ini, mesinnya 4 silinder 948 cc. Ini cakep banget ya teman-teman ya. Dan detail-detail dari Kawasaki ya, ini emang betul-betul ciamik dan digendong dengan rangka steel yang keren banget. Ini udah clear hitam full glossy ya teman-teman ya. Jadi yang di seri sebelumnya dengan clear dove, kali ini Kawasaki tampil dengan tampilan clear yang lebih berani dengan warna glossy dan detail-detailnya cukup manis banget. Ini untuk pelindung kakinya dengan warna aluminium, terus untuk warna-warna lainnya detailnya sungguh-sungguh cakep banget. Dan yang pastinya nih agak ke tengah sedikit, agak ke atas nih teman-teman pasti dapetin emblem dari Z900 RS. Nah, ngomongin soal tempat duduk dari Z900 RS ini, kita langsung aja untuk teman-teman kayaknya udah ngeliatin detail dari depan ke tengah. Di tengah ini Mr. Tech mau coba dulu untuk duduk, karena yang pastinya Z900 RS ini dengan tingginya itu 800 mm dari atas ke bawah. Ini Mr. Tech duduk di atasnya nyaman banget ya. Gak perlu nunduk-nunduk kayak motor sport nih, beda nih ya. Ini beda nih. Jadi ini emang konsepnya lebih touring, harian, ini nyaman banget. Jadi nggak bakal capek, nggak bakal pegel. Apalagi kalau misalnya untuk reading pagi, sore, ataupun malam, teman-teman kayaknya nyaman banget deh untuk pakai Z900 RS ini. Lanjut lagi deh. Kalau gitu kita menuju ke bagian belakang, dan sebelum kita menuju akhir dari Z900 RS ini,
Nah, di bagian yang paling penting nih, Mr. Tech mau kasih tahu dulu. Biasanya kalau teman-teman custom motor ataupun ngerubah motor dengan style tertentu kayak jab style, cover racer dan lain-lain, biasanya yang paling bikin ribet itu adalah di bagian knalpot. Bingung cari knalpotnya seperti apa, habis itu kadang-kadang harus settingannya seperti apa. Kali ini Z900RS kasih yang spesial. Kenapa spesial? Knalpotnya dong, lihat dong, sini dong. Ini full steel silver, nah full besi putih mengkilat, chrome, cakep banget. Dan yang paling penting, ini bisa di-adjust. Nah, belum pernah dengar kan? Knalpot bisa di-adjust itu kalau untuk di Kawasaki Z900RS, teman-teman bisa adjust suaranya atau kebisingannya. Dan yang ini yang spesial dari si Z900RS untuk tipikal standar dan juga cover racernya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi kalau seandainya punya Z900 bingung nih pengen custom, nggak usah di custom, ini udah ganteng banget. Cuma tinggal dirubah kebisingannya aja atau sistem pembuangannya aja. Jadi nyaman banget deh. Lanjut ke bagian belakang dulu nih. Sini dulu nih. Ini untuk bannya yang gambot banget ini 185 ya. Mana nih? Nih, sorry, ini 180 kali per 55 untuk ring 17 dan ini menggunakan ban Dunlop Sports Max GPR 300 ya teman-teman ya. Nah, itu dia. Untuk pengereman belakang ini single disc ABS. Ini udah ada kelihatan ABS ya teman-teman ya. Dan ini satu piston untuk kaliper belakangnya. Tas dulu dong, sini dulu. Nah, ini pengeremannya. Untuk lampu rem, untuk lampu sen di belakangnya ini udah full LED semuanya untuk tahun 2025 dan juga ada pelindung spakbor belakang untuk letak plat nomor di belakangnya, pastinya bikin kamu lebih aman dan nyaman untuk berkendara si Kawasaki Z900RS. Nah, lanjut aja nih teman-teman. Kita bersiap-siap ke hal yang spesial dari si Kawasaki Z900RS ini, bahwa motor ini dibuka on the road untuk harga realnya 350,3 juta. Jadi untuk teman-teman Sultan yang ada di Pekanbaru, Riau, yang pengen punya, kamu tinggal datang aja ke Kawasaki Green Tech Official Pekanbaru yang ada alamatnya di bawah sini nih, masukin alamatnya. Dan kalau kamu pengen tanya-tanya langsung sama marketingnya, tanyain sama Bang Domi. Jadi detailnya bakal dikasih tahu Bang Domi, sedetail-detailnya untuk yang pengen punya Z900RS. Mr. Tech, tadi katanya mau di-compare nih motor. Bener. Nih, sebelum teman-teman cabut, jangan lupa nih, ini Mr. Tech mau kasih lihat dulu penampakan dari Z900RS cover racer. Itu dia penampilan dari Z900RS cover racernya teman-teman. Gimana? Tertarik nggak nih? Aduh, Sultan mah bingung ya kalau kayak gini ya. Di compare-nya langsung dua soalnya, Z900RS standar dan Z900RS cover racer. Nah, apa sih perbedaan dari Z900RS yang cover racer ini? Teman-teman bisa lihat dong ya. Di depannya ini udah ada wing shell-nya ataupun cowl depan. Nah, itu yang pastinya yang kelihatan banget. Dan warnanya yang paling beda nih. Warnanya itu dengan clear warna hitam dan juga dominasi warna hijau Kawasaki-nya. Dan juga di velgnya nih, kalau di Z900RS Cafe standar itu ada list chrome ya. Untuk yang versi cover racer ini lebih ke list kayak list hijau gitu ya teman-teman ya. Jadi menampilkan unsur balapnya itu dapat banget nih, racingnya dapat banget gitu ya. Dan beberapa clear yang lainnya mungkin bisa dibilang berubah banget ya. Kalau di Z900RS itu ada banyak bagian aluminiumnya ataupun silvernya, di RS Cafe ini kebanyakan hitam nih. Nah, ini bisa dilihat nih. Oke, kayaknya nggak terlalu banyak juga yang berubah. Yang pastinya nih kalau ngomongin soal harga tentu beda dong ya dari Z900RS cover racer ini. Ini teman-teman bisa dapatkan di harga Rp357.500.000. Nah, jadi bingung kan? Bingung pilih yang mana? Karena yang pastinya kalau ngomongin dua motor ini dua unit ini ready ada di Kawasaki Green Tech Pekanbaru. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki kendaraan dari Kawasaki Z900RS ini, kamu buruan deh. Kamu bisa langsung booking ataupun langsung tanya sama marketingnya. Nomornya nih Mr. Tech kasih lagi. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk milikin motor impian kamu, apalagi kamu para sultan yang kayaknya pengen banget nih pergi San Mori, pengen pergi jalan-jalan, pengen punya hobi yang berguna banget, yang bisa dibanggain lah ya main motor lah pastinya ya kan. Dan yang pasti ini untuk teman-teman, sekali lagi jangan lupa nih, kalau misalnya kamu suka sama video ini, kamu subscribe, kalau bisa kamu share ke teman-teman kamu, dan juga jangan lupa tinggalin komen yang bagus-bagus, jangan lupa dikasih
gift lah. Kasih gift ya kayak TikTok dong ya. Oke deh, kalau gitu kayaknya Mr. Tech udahan dulu untuk video kali ini, dan yang pastinya kita nanti bakal ketemu lagi di video selanjutnya, pembahasan motor selanjutnya di Kawasaki Green Tech. Dan ingat Kawasaki, ingat Green Tech. See you, bye-bye.